Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kehidupan kami untuk pemeliharaan Tuhan. Terlebih di dalam saat-saat seperti sekarang, Tuhan tetap beri kepada kami kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan. Engkau memberkati PA pada malam hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami dan berkati baik hamba-Mu maupun juga setiap orang yang mendengarkan dimanapun kami berada. Tuhan yang mau bekerja dengan Roh-Mu yang kudus, menyatakan kemuliaan firman Tuhan supaya kami dibawa ke dalam kehidupan yang semakin mempersembahkan diri kami kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin bisa mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan malam hari ini dalam berkat, dalam anugerah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Besok kita membuka ini Kisah Para Rasul pasal pertama. Jadi seperti saudara tahu, ini adalah karya yang ditulis oleh Lukas yang menulis Injil. Dan ini adalah buku yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Jadi ada kontinuitas di sini antara maksudnya Injil Lukas dengan Kisah Para Rasul. Saya baca ayat pertama, ayat kedua, ayat Theophilus dalam bukuku yang pertama, yaitu Injil Lukas. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Beberapa komentar saudara tentang ayat-ayat yang pertama ini. Di sini dikatakan bahwa buku yang pertama yaitu Injil Lukas itu adalah berisi apa yang Yesus kerjakan dan apa yang Yesus ajarkan. Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan Yesus. Yaitu di Injil Lukas. Nah, waktu kita mempelajari Kisah Para Rasul, kita melihat di sini di dalam konteks profil teologi Lukas yang sangat menekankan salvation history, sejarah keselamatan. Nah, saudara mendapatkan di situ ada kontinuitas dari kitab atau Injil Lukas menuju kepada kitab Kisah Para Rasul ini. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah kontinuitas, kita bisa mengatakan bahasa yang kita pakai beberapa waktu lalu reenactment dari apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, tapi sekarang di dalam kehidupan para rasul, gereja mula-mula, dan itu bukan tanpa Roh Kudus. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, the gift of Spirit di sini the gift of Spirit, yaitu diberikannya Roh Kudus, itu menjadi satu bridge atau menjadi satu sambungan antara masa pelayanan Yesus dan masa pekerjaan atau berkaryanya para rasul. Kalau saudara membaca di dalam ayat kedua di situ dia memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi ada pemilihan rasul-rasul, ada pekerjaan Roh Kudus di sini atau lebih tepat karunia Roh Kudus. Lalu itulah yang menghubungkan karya Kristus dan kontinuitasnya, yaitu karya Tuhan yang dikerjakan oleh rasul-rasul ini. Saudara membaca di sini bahwa rasul-rasul itu diutus untuk menjadi saksi, saksi bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi saksi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung dunia. Nah, saudara membaca misalnya di dalam ayat yang ke-8, pasal yang pertama, dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada sedikit perbedaan ini ini perbedaan yang saling memperkaya tentu saja, bukan saling nikit atau saling kontradiksi pasti. Tapi kalau sudah melihat pneumatologi di dalam Yohanes, itu kitab terakhir yang kita bahas sebelum ini, kan penekanannya itu ditaruh di dalam farewell discourse, ditaruh di dalam diskursus perpisahan. Nah, Roh Kudus di situ muncul, pasal 14, pasal 16 Injil Yohanes. Tapi kalau sudah melihat pneumatologi atau doktrin Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul, ini terutama sangat dikaitkan dengan empowerment for mission.
Jadi itu adalah Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada para murid, kepada para rasul untuk melanjutkan pekerjaan misi dari Yesus Kristus. Mulai dari Yerusalem sampai kepada ujung bumi itu ya. Jadi kita melihat di sini ada penggenapan di situ ya. Kisah para rasul ini tidak lain tidak bukan adalah penggenapan daripada perintah pesan ya, firman daripada Kristus melalui para saksi ini. Ayat yang lain yang kita juga bisa sentuh adalah ayat yang ke-6 yang terkenal itu ya. Nah ini berkaitan dengan parusia, dengan Christ return. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, di situ para murid berkumpul dan bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya nggak tahu ya, saudara mungkin pernah mendengar penafsiran daripada ayat ke-6 ini ya, dengan berbagai macam variasinya gitu. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam jawaban daripada Yesus, ayat ke-7 ya, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu tadi yang kita sudah baca ya, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Perhatikan sudah di sini ya, bahwa nggak ada koreksi tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Nggak ada koreksi tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Maksudnya Yesus nggak mengatakan kalimat seperti, nggak ada itu, pemulihan kerajaan Israel itu nggak ada. Kok kamu nggak ngerti-ngerti sih? Saya sudah mati, sudah bangkit. Sekarang kamu masih tanya tentang kerajaan Israel. Forget about the kingdom of Israel. Itu nggak ada lagi. Saya bukan datang untuk itu. Saudara nggak membaca kalimat seperti itu di dalam ayat 7. Berarti apa sih? Berarti memang ini bukan sesuatu yang dikoreksi. Cuma ya kita mesti mengerti bahwa pemulihan kerajaan Israel itu pasti bukan di dalam pengertian politikal ya. Political revival of the Davidic kingdom misalnya, seperti gambaran Mesias yang keliru. Itu sudah dikoreksi ya sebetulnya ya. Dan di dalam bagian ini, kalau saudara membaca, Yesus nggak mengoreksi bagian ini, berarti kita bisa assume bahwa pikiran para murid itu juga sudah terkoreksi di dalam bagian ini. Yang perlu dikoreksi itu bukan tentang pemulihan kerajaan Israel, bukan. Yang perlu dikoreksi itu adalah tentang masa dan waktu. Maukah engkau pada masa ini? Yesus bilang, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Isunya di sini adalah isu masa, isu waktu. Bukan isu apakah kerajaan Israel itu akan dipulihkan atau tidak. Jadi kita boleh assume di dalam bagian ini ya, karena nggak ada koreksi tentang pemulihan kerajaan Israel. Yesus juga nggak mengoreksi lagi bagian ini. Berarti sampai di dalam bagian ini, murid-murid sebetulnya kita bisa mengatakan mereka sudah jelas bahwa ini bukan tentang political kingdom of Israel, tapi Israel di dalam pengertian yang rohani. Dan saudara akan mendapatkan konsep ini sepanjang kisah para rasul, ya, masuknya Gentile believers, ya, orang-orang dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, itu kemudian dicangkokkan dan menjadi bagian daripada umat Allah. Nah itulah pemulihan daripada kerajaan Israel. Ya ini merupakan cerita daripada keseluruhan dari kitab kisah para rasul. Ya. Tetapi ya mereka masih perlu dikoreksi dalam bagian ini sekali lagi. Bukan tentang pemulihan kerajaan Israel, tetapi tentang masa dan waktu. Masa dan waktu. Seperti kita sudah pernah bicara di dalam Injil Lukas ya. Di dalam Injil Lukas itu kan juga ada waktu Yesus mau masuk Yerusalem ya, ada orang berpikir bahwa kerajaan Allah akan segera datang, akan segera tiba. Tetapi yang menarik, waktu sudah membaca dalam bagian itu ya, disambung dengan cerita Parable of 10 Minas itu ya, perumpamaan tentang uang mina yang sangat mirip dengan perumpamaan talenta kalau dalam versi Matius. Ya. Jadi di sini kalau saudara melihat ada prinsip yang sama ya, koreksi apa koreksi kesalahanmengertian kerajaan Allah yang segera akan tiba. Nah, saya sedikit di dalam bagian ini coba mengontekstualisasi ya, sekarang juga mungkin banyak orang bertanya-tanya ini. Regardless saudara dari denominasi apa, tapi melihat tahun 2020 yang begitu banyak bencana ya, betul-betul. Saya pikir semua orang ini ya, nggak ada yang nggak aware, nggak ada yang nggak tahu bahwa tahun ini adalah
tahun yang luar biasa banyak bencana ya, sudah mulai dari bulan Januari. Kalau di dalam konteks Jakarta ya, kita mulainya dengan banjir. Setelah itu terus ada kebakaran hutan di Australia dan seterusnya, saudara sambung sendiri ceritanya ya. Sampai dengan musibah pada saat ini yang kita mengalami secara global, belum lagi ditambah sekarang dengan anak Krakatau dan ini dan itu dan sepertinya bersama-sama ya, dan bukan cuma di negara kita tapi juga di seluruh dunia. Rada wajar saya kalau dalam saat-saat seperti ini kemudian orang itu menanyakan apakah ini tanda-tanda akhir zaman, apakah ini sudah menyatakan bahwa Tuhan kita akan segera datang gitu ya. Pertanyaan seperti itu menurut saya wajar. Karena kalau saudara melihat di dalam Injil kan dikatakan ada tanda-tanda yang mendahului kedatangan Kristus. Tapi kalau kita balik kepada profil teologi Lukas, baik yang di dalam Injil Lukas maupun juga yang ada di dalam Kisah Para Rasul, saudara akan mendapati di sini ya, penekanannya itu bukan tentang kapan gitu ya. Kapan itu nggak menarik kalau untuk Lukas, ya. Nggak penting kalau untuk Lukas. Jadi Yesus di sini menjawab, kamu nggak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi nggak usah tanya kapan. Nggak usah tanya berapa segera gitu misalnya ya. Kira-kira 2 bulan lagi atau saya kira-kira ada 2 tahun lagi. Supaya saya bisa siap-siap gitu ya. Itu bukan profil teologi yang mau ditekankan oleh Lukas. Tetapi jawabannya di sini adalah setelah tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Karena itu ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang lebih penting itu adalah ayat ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Eskatologi dari Lukas itu bukan tentang kapan, ya, sesegera apa Yesus akan datang. Sekali lagi ya, itu nggak penting untuk Lukas ya. Jadi saudara juga nggak usah pikir ke sana. Gitu. Sesegera apa itu nggak penting menurut Lukas. Tetapi yang lebih penting itu apakah saudara dan saya menerima kuasa dari Roh Kudus dan kita menjadi saksi Kristus. Ini adalah penghayatan eskatologi. Sekali lagi saudara dan saya mengetahui Yesus datang berapa segera, itu nggak bermanfaat apa-apa. Tetapi kalau kita mengikuti misalnya di dalam Injil Lukas, apakah saudara dan saya setia menjalankan talenta kita, uang mina yang dipercayakan Tuhan kita dalam kehidupan kita? Saudara setia nggak menjalankan uang mina itu? Sampai Tuhan itu datang kembali. Itu pertanyaan penting untuk Lukas. Atau di sini, kita apakah sudah menjadi saksi Kristus, ya, saksi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan saksi dengan kekuatan kita sendiri. Ya, saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul itu murid-murid sebelum Pentakosta, mereka decide Yesus sudah bangkit ya. Ini kan sudah kemenangan berarti kan ya. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, tetapi mereka masih mengunci diri di rumah kan ya. Jadi bukan tanpa empowerment of the Holy Spirit, kalau sudah membaca dalam bagian ini, bukan tanpa kuasa dari Roh Kudus. Maka kalau kita menghayati ini baik secara pribadi, terlebih lagi secara komunal ya, sebagai gereja, pertanyaan itu apakah gereja saudara dan saya, waktu kita bersaksi, itu kita bersaksi dalam kuasa Roh Kudus, atau kita ya nggak bersaksi, atau kita ya mencoba untuk bersaksi, tapi bersaksi dengan kedagingan, bukan bersaksi dengan kekuatan Roh Kudus ya. Nah, ini adalah urusan eskatologis yang sangat penting. Kalau menurut Injil Lukas ya, sudah membaca di dalam ayat ke-8 itu. Menerima kuasa, yaitu Roh Kudus yang turun ke atas kamu, lalu kamu akan menjadi saksi. Istilah saksi saya sudah pernah jelaskan di dalam ini pembahasan profil Injil Yohanes ya. Jangan lupa, istilah saksi itu adalah setting in life, itu adalah di dalam courtroom ya, di dalam ruangan pengadilan. Jadi yang disebut saksi itu adalah di situ ada yang didakwa, ada terdakwa ya. Lalu terus kemudian ada advokat, ada pembela ya, sudah ingat istilah parakletos. Lalu di situ ada hakim juga ya, ada pendakwa ya. Ada yang didakwa, lalu kita adalah saksi. Yang didakwa itu siapa? Yang didakwa itu adalah Yesus Kristus. Yang mendakwa itu siapa? Yang mendakwa itu adalah orang-orang yang membenci Yesus Kristus, orang-orang yang tidak percaya. Dunia ini ya, mendakwa Kristus. Allah adalah hakim itu sendiri. Lalu ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dia itu parakletos. Saya pinjam bahasan Yohanes memang itu ya. Tapi Lukas masih memakai istilah saksi di sini ya. Seperti Yohanes juga pakai istilah saksi. Saksi itu maksudnya apa saja? Kita itu ada di dalam ruang pengadilan ya, di mana Kristus itu sedang dituduh
didakwa. Dan kalau saudara melihat, membaca di dalam cerita daripada Kisah Para Rasul, sebagaimana juga di dalam Injil Yohanes, saudara mendapati bahwa murid-murid ini pun pada akhirnya ya, termasuk Petrus, termasuk Yakobus, termasuk Paulus, pada akhirnya juga menduduki posisi didakwa itu sendiri, di dalam posisi Kristus. Sekali lagi saya, tadinya mereka adalah saksi kan ya, saksi yang didakwa itu adalah Kristus. Tapi dalam perjalanan kehidupan mereka mengikut Kristus, mereka akhirnya duduk di dalam kursi terdakwa itu sendiri. Mereka juga akhirnya mati martir seperti Kristus ya, dari saksi lalu terus kemudian menjadi martir. Kalau sudah membaca di dalam cerita Kisah Para Rasul, misalnya di dalam cerita Stefanus ya. Stefanus itu bukan hanya saksi di situ ya, tapi juga akhirnya dia di dalam posisi Kristus sendiri, dia dirajam dan dia mengatakan kalimat yang sangat dekat ya dengan perkataan Kristus ya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku ya. Itu perkataan daripada Stefanus, menyatakan bahwa Stefanus ada di dalam posisi Kristus ya, waktu dia dirajam, waktu dia dibunuh karena nama Kristus. Maka sudah melihat di sini sekali lagi istilah saksi ini ya, ini ada kaitannya dengan penganiayaan, ada kaitannya dengan dibenci, ya, ada kaitannya dengan dikejar-kejar dan sebagainya. Dan saudara melihat di sini ada gambaran teologia crucis, ya, teologia crucis. Gereja yang benar, ya, gereja yang sejati itu ya, mengalami penderitaan bersama dengan Kristus. Saya mungkin antisipasi satu ayat yang penting ya di dalam Kisah Para Rasul ya. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita mesti masuk ke dalam berbagai macam kesengsaraan. Kita mesti melalui berbagai macam kesengsaraan. Jadi dari kesengsaraan, lalu masuk kepada kemuliaan. Ya, itu terjadi di dalam kehidupan Yesus. Yesus kesengsaraan, lalu terus kemudian itu mendahului kemuliaan. Ya. Maka di dalam Kisah Para Rasul, ini pengulangan, reenactment sekali lagi ya, cerita daripada Yesus Kristus. Demikian juga gereja mula-mula, ya. Bukan tanpa kesengsaraan, lalu terus kemudian masuk kepada kemuliaan. Kesengsaraan, lalu kemuliaan. Orang-orang Kristen saya mau jump kepada kemuliaan, power, triumphalism, dan sebagainya. Itu nggak mengerti profil teologi Lukas, baik nggak mengerti Injil Lukas, dan juga nggak mengerti Kisah Para Rasul. Saudara melihat posisi daripada murid-murid itu ya, murid-murid para rasul dan sebagainya. Mereka di dalam posisi yang dikejar-kejar. Mereka bukan di dalam posisi yang powerful yang mengejar-kejar. Mereka di dalam posisi yang dianiaya, bukan posisi yang menganiaya. Saudara dan saya ini menganiaya orang, menyulitkan kehidupan orang, atau kita yang dipersulit. Saudara bisa refleksi sendiri. Saya juga mau refleksi sendiri dalam bagian ini. Tapi as long as gereja ini masih berada di dalam dunia, ya kita ini akan menjadi church militant. Church militant, here and now, on earth. Church triumphant, itu di reserve waktu kita di sorga. Itu baru kita bicara triumphant. Selama kita masih berada dalam dunia, kita nggak bicara triumphant, so. Kita bicara church militant. Militant itu maksudnya apa, so? Maksudnya menderita karena atau bersama dengan Kristus, itu maksudnya. Maka saudara melihat di sini ya, tentang schedule atau jadwal parusia di situ. Pertanyaan di dalam ayat ke-6 pasal 1 di situ ya, itu dikesampingkan oleh Lukas. Kita nggak bicara terminnya, schedule-nya parusia itu apa. Sudah nggak usah tanya itu. Lebih baik setia menjalankan uang ina, kalau menurut Injil Lukas. Atau ya ini, kalau menurut Kisah Para Rasul, ya kita menjadi saksi Injil. Terlibat di dalam pemberitaan Injil, lalu terus kemudian kita menjadi saksi Injil itu. Itu lebih penting, dan inilah jawaban daripada Lukas terhadap pertanyaan parusia, terhadap pertanyaan kedatangan Kristus. Nah, saudara yang suka memikir-mikir terus kemudian berspekulasi dan sebagainya, cari-cari, apalagi dicocok-cocokin dengan kitab Wahyu gitu misalnya ya. Ini kita sampai di pasal berapa sekarang dan sebagainya ya. Kalau menurut teologi Lukas, sekali lagi ya, Lukas akan mengajak kita lebih baik kita setia menjadi saksi daripada kita masuk ke dalam spekulatif teologi seperti itu yang nggak ada gunanya akhirnya. Nggak menambah kita lebih mencintai Tuhan, nggak menambah kita lebih bertanggung jawab, ya. Nah, akhirnya membawa kita kepada spekulasi yang nggak karu-karuan, yang nggak ada gunanya, yang nggak memberkati gereja. Lebih baik saudara dan saya setia mengerjakan talenta kita, lebih baik kita setia menjadi saksi Kristus di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus,
Itu lebih penting kalau menurut Lukas. Hopefully berita ini membebaskan kita ya, karena Injil selalu membebaskan. Maksud saya, mereka yang suka menghitung-hitung hari kedatangan Kristus dan sebagainya, itu adalah semacam Taurat yang nggak ada gunanya, yang nggak membebaskan. Itu Taurat yang mematikan itu kalau saudara kejar-kejar di sana gitu. Injil itu sebaliknya membebaskan. Dan apa yang membebaskan di sini? Yaitu saudara bebas nggak usah hitung-hitung lagi. Saudara bebas nggak usah pikirin tentang hal itu. Pokoknya hari ini kita bisa kerja apa, ya sudah kita kerja apa. Saya pernah kutip kalimat yang terkenal itu ya. Seringkali dia ascribe to Luther, tapi mungkin bukan dari Luther ya. Ada scholar yang mengatakan itu kalimat itu munculnya waktu di dalam zaman Nazi berkuasa, lalu terus kemudian Confessing Church, Bekennende Kirche. Waktu itu orang-orang dari kelompok itu yang menentang, berjuang melawan ideologi Nazi mengatakan kalimat itu ya. Ya, intinya adalah kalimatnya bicara kalaupun besok itu ada akhir daripada dunia atau Yesus datang besok hari. Kalaupun besok Yesus datang ya, saya tetap akan mengerjakan kebun saya tetap akan menanam jagung ya. Saya tetap akan mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan hari ini. Even if I knew tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree. Saya akan tetap menanam pohon apel saya gitu. Jadi ya berkarya, setia menjalankan talenta uang mina kita. Nggak usah imajinasi yang bukan-bukan tentang kapan Tuhan datang. Kalau kita selalu siap sedia ya, Tuhan datang kapanpun itu ya terserah gitu. Sekali lagi yang menjadi masalah kita mesti tahu Tuhan datang kapan. Itu karena kita nggak siap sedia. Itulah kalau kita nggak siap sedia, kalau kita nggak setia, kita jadi seperti kayak mau tahu Tuhan datang kapan gitu. Maksudnya apa? Supaya saudara bisa siap sedia. Kira-kira apa gitu? 1 hari sebelumnya gitu, atau 1 bulan sebelumnya, atau bagaimana? Ini mirip seperti kayak ada tamu datang mau besuk saudara, datang ke rumah, terus saudara mau datang jam berapa gitu, misalnya dia bilang saya datang jam 4 sore, oke, jam 3 saya mesti bersih rumah saya gitu ya, karena rumah saya berantakan, nanti jam 4 kan kamu datang, oke, sekarang saya jam 3 saya mesti bersih supaya waktu tamu masuk kelihatan rapi, kelihatan bersih ya. Itu orang-orang munafik itu Kalau saudara dan saya berpikir seperti ini, saya mesti tahu Tuhan Yesus datangnya kapan, saya mesti tahu supaya saya bisa bersih rumah saya dulu. Berarti saudara nggak suka bersih orangnya. Berarti saudara bukan orang yang setia. Makanya saudara jadi kepingin tahu kapan Yesus datang. Tapi kalau saudara selalu membersihkan rumah saudara, kalau saudara selalu hidup berbuah, kalau saudara ada orang yang setia, kalau saudara setia menjadi saksi Tuhan, Yesus datang kapan saja. Ya Yesus boleh datang kapan saja. Nggak terlalu relevan itu pertanyaan, Yesus datang kapan. Kecuali saudara dan saya nggak pernah setia. Lalu kita mesti tahu datangnya kapan, supaya kita bisa bebenah kehidupan kita ya. Bisa beres-beres. Munafik kehidupan seperti itu ya. Saudara cuma mau beres 1 jam terakhir. Saudara cuma mau beres 1 hari terakhir. Saudara mau jadi orang Kristen saleh 1 bulan terakhir dalam kehidupan saudara. Saudara orang munafik, saudara bukan orang yang mengikut Kristus berarti. Apakah saudara sudah lahir baru berpikir seperti itu? Apakah saudara sungguh-sungguh mengenal Kristus? Kalau kita mengenal Kristus, kita nggak berpikir seperti itu. Kita menjalankan talenta uang mina kita dengan setia. Apa yang akan terjadi besok? Kalau besok pun the world would go to pieces, ya sudah, toh saya sudah menanam jagung, saya sudah menanam apple tree saya, pohon apel saya pada hari ini. Nah ini adalah gambaran yang cocok ya, kalau kita ambil ilustrasinya dengan Injil Lukas, dengan kisah para rasul di sini. Jadi saudara mendapati di sini pengalihan ya isu daripada kedatangan Yesus yang akan segera dan sudah dekat itu ya digantikan dengan apa? Dengan ajakan untuk senantiasa siap. Ajakan untuk senantiasa siap. Meskipun demikian ini bukan berarti mengatakan terus Lukas jadi nggak ada penantian kedatangan Kristus ya. Kalau saudara membaca termasuk di dalam tulisan Paulus dan sebagainya. By the way, Paulus kan termasuk tokoh yang sangat representatif ya di dalam kisah para rasul. Saudara mendapati tetap penantian parusia, kedatangan Kristus kembali, itu menjadi satu konstitutif elemen yang konstitutif di dalam kisah para rasul ya. Bukan berarti terus kemudian Lukas menggeser sama sekali tentang parusia gitu. Yang digeser itu adalah
penantian kedatangan yang sudah dekat, yang segera, yang membuat orang terus kemudian ya tadi ya berlaku munafik, itu yang digeser. Ajakan untuk selalu setia dan siap sedia. Tapi bukan berarti terus kemudian Lukas tidak percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Tentu saja pasti bukan itu ya. Karena parusia itu tetap bagaimanapun elemen yang sangat penting di dalam penghayatan dari eskatologi. Kita membaca di dalam baik Injil Lukas maupun juga di dalam Kisah Para Rasul, saudara akan mendapati bahwa gambaran penantian kedatangan Kristus yang sudah dekat itu, kalau dihayati secara keliru ya, bukan dengan kesiapan, kesetiaan, itu akan berakibat kepada kekecewaan. Saya waktu hari Senin ya, bersama dengan Pendeta Yadi, bersama dengan Pendeta Hendra, mengutip sekali lagi ya, maksudnya pembicaraan waktu Senin itu ya. Kita bicara tentang beauty ya, kita bicara tentang keindahan gitu. Salah satu aspek di dalam keindahan yang penting itu kan elemen surprise gitu ya. Elemen surprise. Lawan katanya yaitu adalah predictability. Yang totally predictable gitu ya. Sayang ya, kalau kekristenan itu mengajarkan gambaran pengenalan akan Allah yang totally predictable. Itu merusak theological aesthetic, itu merusak estetika teologis. Itu membuat pengenalan kita akan Tuhan itu jadi nggak fun, kehilangan surprise, karena kita jadi predictable. Yesus datangnya kapan, gitu misalnya, tanggal berapa, saya akan dipulihkan kapan, dunia ini akan bersih daripada wabah itu kapan, gitu ya. Totally predictable, semuanya. Itu berbenturan, dengan true biblical theological aesthetics. Kalau sudah membaca di dalam konsep yang dikatakan dalam Alkitab. Ya. Saya juga bukan mau mengatakan bahwa Tuhan itu totally unpredictable. Kalau totally unpredictable ya menakutkan juga ya. Tetapi begini yaitu di dalam pengertian bahwa sebaik apapun kita mengenal Tuhan, ya, selalu ada aspek misteri, ada aspek surprise ya. Dan itu sesuatu yang indah gitu kalau terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mau di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, akan Tuhan, kita biar disurprise oleh Tuhan, itu yang menyegarkan kehidupan kita ya, bukan masuk ke dalam kehidupan yang sepenuhnya sudah terkontrol dan terprediksi dan seterusnya. Itu adalah gambaran berhala, sekali lagi ya. Itu bukan Tuhan yang asli. Itu adalah penyembahan berhala sebetulnya gitu. Jadi penyembahan berhala itu kenapa menarik untuk sebagian orang? Karena orang itu mau security, orang itu mau total control ya. Jadi dia lebih suka untuk menyembah Allah berhala karena Allah berhala itu totally predictable. Saya kalau sudah berdoa segini, harus diberkatinya segini. Kalau saya tambah usahanya dengan puasa misalnya ya, resep puasa, maka berkatnya akan lebih tambah segini lagi. Totally predictable gitu saya, totally predictable. Tapi kalau sudah membaca misalnya dalam kitab Ayub ya, dia orang yang saleh, dia orang yang bukan orang yang pencinta dosa ya, bukan. Saya nggak mengatakan Ayub nggak berdosa. Ya, Ayub pasti juga adalah orang berdosa, orang nggak sempurna. Tapi Alkitab mencatat dia sebagai orang yang saleh. Ayub yang saleh. Ternyata dia kehidupannya malah petaka, berantakan, amburadul dan sebagainya. Nah ini saya gambar seperti ini. Ini termasuk di dalam theological aesthetics gitu. Inilah Allah yang sejati yang ada di dalam Alkitab. Bukan Allah yang sepenuhnya kita bisa kontrol, kita bisa tebak, kita bisa prediksi dan sebagainya. Itu Allah yang palsu. Jangan mengikut Allah yang seperti itu. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan Allah yang seperti itu, ya tinggalkan. Mereka nggak mengajarkan Allah yang sejati. Mereka mengajarkan Allah palsu. Itu adalah Allah-Allah berhala sebetulnya yang sedang diajarkan di sana. Nah, kembali lagi ya, jadi Lukas di situ ya menggeser kepastian tentang tanggal kapan ya, kedekatan daripada kedatangan Yesus Kristus itu ya, dan ini nanti bisa mengecewakan gitu ya, gambaran yang sangat dipastikan deh, predictability itu. Kalau seandainya meleset, itu bisa sangat mengecewakan, sangat mengecewakan. Dan yang ajaib itu setelah meleset tetap nggak kecewa juga, berharap itu, saya nggak bisa mengerti orang seperti itu ya. Kalau kecewa itu ada jalan keluar gitu. Kalau pengharapannya salah, terus pada waktunya ternyata nggak terjadi, terus orang kecewa, itu masih lebih ada harapan daripada orang-orang yang sudah tidak terpenuhi, ternyata masih berharap lagi.
Itu seperti orang bodoh yang mau ditipu lagi dan ditipu lagi dan membiri diri untuk ditipu lagi dan ditipu lagi. Kita sulit ya menyelami kebodohan seperti itu ya. Itu sinit, itu adalah sinit of stupidity namanya itu. Itu adalah puncak kebodohan sebetulnya ya. Harap sih ada belas kasihan Tuhan supaya orang itu sadar ya di dalam hal ini. Tapi kalau kita membaca Alkitab, Alkitab sudah berpolemik dengan gambaran-gambaran seperti ini. Alkitab sudah memberikan pengajaran. Kita cuma perlu tahu Alkitab saja gitu. Kalau saudara dan saya membaca Alkitab dengan rajin, dengan tekun, saudara akan mendapati semuanya di dalam Alkitab. Alkitab sudah mengatakan kepastian-kepastian yang totally predictable itu kita harus hati-hati karena itu bukan gambaran Alkitab tentang Allah. Bahkan kedatangan Kristus sendiri tidak digambarkan seperti itu. Jadi sekali lagi mari kita merayakan Injil yang membebaskan ini, membebaskan kita daripada keharusan untuk kalkulasi dengan gemetar kapan ini Yesus datang. Saya mesti cepat-cepat beres-beres, bersih-bersih rumah saya. Saudara, Yesus datang kapanpun, bersih-bersihlah kehidupan saudara. Saudara dan saya, mari kita bersih-bersih kehidupan kita. Gitu. Mari kita senantiasa berada dalam pertobatan setiap hari. Mari kita dengan tekun memikul salib kita setiap hari. Bukankah ini lebih membebaskan? Daripada saudara mau tahu kapan Yesus mau datang, apakah tinggal berapa bulan lagi, atau masih 20 tahun lagi, kira-kira anak saya bisa sempat nggak sampai dia sekolah ke universitas dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan kayak begitu saya tidak ada gunanya kalau menurut Injil Lukas dan menurut kitab Kisah Para Rasul. Jadi, saudara melihat di sini sekali lagi ya, di dalam Injil Lukas, di dalam Kisah Para Rasul khususnya, karena hari ini kita bicara Kisah Para Rasul, pemulihan daripada kerajaan Israel itu tidak dikoreksi oleh Yesus Kristus. Nah, kita tahu karena tidak dikoreksi, maka pengertiannya pasti adalah pengertian rohani di sini, bukan pengertian jasmani, bukan pengertian the political kingdom of Israel seperti kayak masa kejayaan Salomo dan David akan dikembalikan lagi, gitu ya. Ini ya kalau di dalam kekristenan ada gambaran orang-orang pengharapan dispensasionalis di situ ya, mereka percaya pengharapannya seperti ini. Saya mengundang saudara, kalau saudara berpendapat seperti ini, coba selidiki lagi Kisah Para Rasul. Coba saudara mempelajari lagi tulisan-tulisan Paulus. Saudara akan diyakinkan bahwa di situ yang dimaksud itu sebetulnya adalah bukan Israel jasmani, tapi Israel rohani yang terdiri dari orang Israel jasmani adalah orang-orang pilihan, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang dicangkokkan, yang juga diselamatkan di dalam Kristus. Israel itu sebenarnya dimaksudkan baik oleh Lukas, oleh Paulus. Ya. Jadi ini menyatakan bahwa Tuhan itu tetap adalah Tuhan yang setia ya, terhadap Israel. Tuhan tidak membuang Israel. Tapi kalau sudah melihat di dalam Kisah Para Rasul, memang bangsa Israel digambarkan di situ sebagai bangsa yang menolak Allah. Ya. Jadi ini Israel yang jadi membuang Tuhan di sini dalam gambaran ini. Nggak ada plan B di sini ya, nggak ada plan B di dalam pengertian gitu. Apalagi kita dari perspektif teologi reform ya. Sudah pasti Tuhan tuh nggak ada plan B. Ini dari awal sudah diketahui semuanya oleh Tuhan. Sudah di dalam pikiran Tuhan itu semuanya sudah terjadi sebetulnya dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang histori ya kita mengalaminya gitu dari tahun ke tahun. Tapi bahwa Tuhan memang berencana akan menyelamatkan Gentiles ya, bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Itu sudah dari pertamanya gitu saya. Nggak ada seperti sebetulnya Tuhan pada mulanya hanya mau menyelamatkan Israel tanpa bangsa kafir. Tapi karena bangsa Israel itu tegar tengkuk gitu ya, terus karena ada motif hardening motif itu motif pengerasan hati, maka Allah terus kemudian jadi oke, saya pindah ke plan B. Saya sekarang akan menciptakan gereja. Kita nggak berpikir seperti itu, sudah dari mulanya yang ada dalam pikiran Tuhan itu adalah Israel rohani. Jadi ini ya termasuk semua itu di dalam kedaulatan Allah, di dalam rencana Allah, termasuk juga kedegilan dan ketegar teguhan Israel di sini. Sekali lagi gereja ya ini yang terdiri atas Israel rohani ya, Israel sejati yang terdiri dari baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Gentiles. Ini sudah ada di dalam rencana kekal Allah. Gak ada plan A yang diganti plan B atau lagi sampai plan C, plan G. Gak ada, karena Allah itu gak berpikir seperti manusia. Saudara dan saya bisa seperti itu ya, kita sama satu orang, terus orang itu mengecewakan kita, terus kita cari teman yang lain, ada plan B dan sebagainya.
Tuhan sudah dari awal mengetahui semuanya, nggak ada yang nggak dia ketahui, nggak ada yang membuat dia surprise, itu nggak ada. Tuhan itu nggak punya masa depan seperti saudara dan saya. Kita bukan penganut open theism kan. Tuhan nggak punya masa depan seperti saudara dan saya, di dalam pengertian dia sendiri bisa nggak tahu masa depannya apa. Itu bukan Tuhan yang di dalam Alkitab, sudah bukan. Tapi kita kembali di sini ya, bahwa di dalam Kisah Para Rasul itu sudah dikatakan memang ada pembukaan, opening of the early church. Ini ecumenical opening ya. Ecumenical di dalam pengertian bukan hanya bangsa Yahudi saja, tapi juga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Gentiles. Sudah membaca misalnya dalam cerita baptisan daripada ini apa? Sida-sida Ethiopia ya, sida-sida Ethiopia di pasal 8. Ini Ethiopia kan ya, dirangkul. Lalu saudara membaca termasuk juga di dalam cerita pertobatan daripada Paulus ya, yang dicatat di dalam pasal yang ke-9, lalu terus kemudian pasal yang ke-22, pasal yang ke-26. Sampai 3 kali sudah ini cerita apa ini, pertobatan daripada Paulus. Itu mau menyatakan apa? Ya menyatakan ini sudah, intinya itu adalah bahwa Tuhan itu membuka tangannya juga terhadap para Gentiles. Sekali lagi, bukan sebagai plan B. Termasuk juga cerita Cornelius, ya, cerita Cornelius Acts 10. Ini juga menyatakan apa? The inclusion of Gentiles, ya, di dalam rencana keselamatan Allah yang universal itu ya. Saudara membaca itu di dalam Akta pasal yang ke-10 ya, di dalam hal ini. Lalu masih di dalam pasal yang 10, saudara juga bisa membaca di situ bahwa the gift of the Spirit ternyata juga diberikan kepada Gentiles. Diberikan kepada Gentiles. Ini merupakan penggenapan daripada janji Yesus di dalam ayat yang kelima, ya, pasal 1. Saya baca lagi. Yesus bilang di dalam pasal 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ternyata yang menerima baptisan Roh Kudus ini bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga Gentiles, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Saudara membaca itu, lalu terus kemudian pasal 11 ayat yang ke-16, itu juga menunjuk kepada 1 ayat 5, tapi kita baca yang 11 ayat 16 ya. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara mengerti ya maksudnya ya? Pasal 11 ayat 16 ini menunjuk pada pasal 1 ayat 5 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara membaca kan di dalam cerita ini kan membicarakan konteks tentang baptisan Cornelius, ya, di mana Petrus itu memberikan pertanggungan jawab. Nah, waktu itu di dalam pasal 11 ayat 16 itu waktu dijelaskan, teringatlah aku akan perkataan Tuhan, yaitu yang menunjuk kepada janji Yesus di pasal 1 ayat 5 yang ditulis di sana ya. Berarti saya penggenapan daripada pasal 1 ayat 5 itu bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tapi juga bagi Gentiles. Sebagaimana pasal 11 ayat 16 ini mengaitkan dengan pasal 1 ayat 5. Jadi di dalam tafsiran Lukas, ya, ini bukan tafsiran lagi, saya Lukas kan penulis kitab suci. Ya. Jadi di dalam teologi Lukas, ya, saudara mendapati di situ bahwa yang dikatakan Yesus di dalam 1 ayat 5 itu sudah termasuk ya bahwa Roh Kudus itu akan diberikan juga kepada Gentiles dan bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Sebagaimana janji ini ya, Yesus yang sudah bangkit. Belum lagi kalau saudara membaca di dalam khotbah-khotbah Paulus, ya, di dalam khotbah-khotbah Paulus, saudara mendapati juga di situ bahwa Injil ini memang juga pasti diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi, ya. Tetapi terus kemudian orang-orang Yahudi ini ternyata nggak menerima Injil. Mereka menolak Injil, mereka mengeraskan hatinya. Terus kemudian ada pergerakan di situ ya. Tadi kita mengatakan sudah di dalam kedaulatan Allah, pergerakan menuju kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Kita baca beberapa ayat saja. Ya. Misalnya di dalam pasal 13 ayat 45, saya baca.
Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Jelas ya, saudara? Mereka bukan nggak ada kesempatan loh mendengar atau melihat pekerjaan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mereka bukan nggak ada kesempatan. Tapi mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka dipenuhi dengan iri hati. Mereka dipenuhi dengan kesombongan. Meskipun Injil itu juga ditawarkan kepada mereka, tapi mereka itu membantah apa yang diberitakan oleh Paulus. Saudara bisa membaca dalam ayat-ayat yang lain. Ini konsep seperti ini diulang-ulang sudah di dalam Kisah Para Rasul. Sebaliknya kalau saudara membaca dalam pasal ke-15, misalnya saudara baca di dalam ayat yang ke-14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Saudara melihat sekali lagi di sini, sejak semula, nggak ada plan B ya, saudara. Sejak semula, memang pergerakan kepada Gentiles itu rencana Allah sejak semula. Ini bicara tentang Israel rohani, saudara. Saudara memperhatikan di sini, sebetulnya tadi ayat-ayat yang menyatakan penolakan daripada orang Yahudi masih banyak yang lain. Tapi saya cuma membaca satu ayat, saudara bisa baca ayat-ayat yang lain dalam Kisah Para Rasul. Di dalam bagian ini, saudara melihat penolakan Israel itu membawa kasih karunia Allah itu kepada Gentiles. Ini sangat mirip dengan teologinya Paulus ya. Karena orang Yahudi menolak Kristus, menolak Tuhan. Akhirnya berita Injil itu diberikan kepada orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Misalnya di dalam pasal 15 ayat yang ke-14 ini. Nah, saudara melihat di sini saudara, nggak ada monopoli gitu ya. Konsep monopoli kebenaran itu ya, saudara perhatikan ya. Monopoli kebenaran itu nggak cocok ya dengan teologi Kisah Para Rasul. Nanti saya akan masuk juga ke dalam ini, ada kaitannya juga dengan ini saudara, dengan apa itu? Saya lanjutkan aja ya langsung ya. Yerusalem ya, ini kota keselamatan itu tadi. Kalau saudara membaca di dalam profil teologi Lukas ya, ada di dalam Kisah Para Rasul, ini pelan-pelan terus kemudian digeser berpindah kepada Roma. Sekali lagi saudara, Yerusalem kota suci itu ya. Yesus kan mati di Yerusalem ya. Ini adalah kota keselamatan kan ya. Sion itu, Gunung Sion. Tapi pelan-pelan di sini Yerusalem bersama dengan Yerusalem ya itu adalah orang-orang Yahudi yang terus mengeraskan hati mereka. Akhirnya bukan lagi menjadi tempat keselamatan tapi tempat kecelakaan. Lalu terus kemudian Tuhan bergerak dengan dinamis ya untuk menjangkau ujung dunia itu. Ya, menjangkau bangsa-bangsa lain ya. Paulus pergi ke Roma ya. Ya, rencananya untuk sampai pergi ke Spanyol dan seterusnya ke ujung dunia. Kita bisa belajar apa soal prinsip ini di dalam profil teologi Kisah Para Rasul? Tuhan itu nggak bisa dilokalisasi, Tuhan itu nggak bisa dimonopoli, Tuhan itu nggak bisa ditaruh di dalam satu denominasi gereja tertentu gitu misalnya. Tuhan cuma ada di situ gitu misalnya. Itu nggak cocok, nggak cocok. Sudah dari pembicaraan di dalam Alkitab, prinsip itu nggak ada dukungannya. Belum lagi kalau sudah di dalam tradisi Protestan ya, kita tahu pergerakan Allah juga waktu di dalam gerakan reformasi itu ya, yang nggak bisa dibendung gitu. Tuhan itu bergerak. Tuhan itu bergerak dan dia nggak bisa dibatasi hanya oleh ya Roma gitu misalnya, atau Yerusalem, atau Wittenberg, atau Geneva, atau Seoul, atau Toronto, atau apapun saya sebut kota-kota itu ya, yang dianggap seperti kayak ada tempat bisa memonopoli berkat dan kehadiran Tuhan. Itu nggak cocok berbenturan dengan gambaran yang ada di dalam Kisah Para Rasul, karena Yerusalem pun itu ditinggalkan oleh Tuhan. Yerusalem itu yang memilih Tuhan sendiri loh. Dan Tuhan nggak salah pilih kan ya. Tetapi Yerusalem pun bisa ditinggalkan. Sudah mendapati di situ gerakan ya, yang diwakili oleh ini ya, misionnya Paulus. Paulus itu bergerak ini di dalam Kisah Para Rasul ya, bergerak itu kepada Gentiles, kepada Roma ya di sini kok. Kalau saudara membaca di sini. Kita baca aja beberapa ini ya. Ya, secara pasal saudara bisa membaca pasal 19 ayat 21 ya, terus kemudian 28 ayat 31. Saudara membaca bagian ini. Misalnya ini ya, saya baca 28 ayat 31 ya.
Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu ayat yang terakhir, 28 ayat 31. Ini menarik ya, Kisah Rasul mengatakan nggak ada rintangan ya. Dengan terus terang tanpa rintangan. Whereas yang penuh rintangan itu di mana sih? Justru di Yerusalem. Justru di kalangan orang Yahudi penuh rintangan. Tapi di Roma, di kalangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, nggak ada rintangan. Ini gambaran Kisah Para Rasul diakhiri dengan gambaran seperti itu. Maka saudara dan saya jangan sombong ya, jangan sombong. Sombong gereja saya gitu ya, gereja kita ini adalah tempat di mana ada kebenaran gitu ya. Dan kalau nggak di gereja saya, kalau nggak di gereja kita ya, itu nggak ada kebenaran di tempat lain gitu. Hati-hati saudara, denominasi apapun ya. Gambaran itu nggak cocok dengan gambaran Alkitab ya. Kalau saudara itu Protestan, saudara pasti akan gampang mikir seperti ini ya. Maksudnya gerakan reformasi sendiri itu menyatakan satu gerakan keluar kan sebetulnya gitu. Yang waktu itu gereja sudah terlalu corrupted. Dan sebelum reformasi pun saudara membaca di dalam profil Kisah Para Rasul. Jadi orang-orang yang bermegah dengan historicity daripada gereja mereka bisa dirujuk sampai kepada ke atas. Ini gereja yang original, gereja yang paling tua dan sebagainya. Saudara hati-hati dengan spirit self-righteousness seperti itu. Itu nggak cocok dengan teologi atau dengan profil Kisah Para Rasul. Karena Yerusalem pernah ditinggalkan. Ya. Kalau mau ngomong historisitas, Rom nggak ada apa-apanya dibanding Yerusalem. Yerusalem jauh lebih historis. Kalau mau lama-lamaan, asli-aslian, tua-tuaan, autentik-autentikan, Yerusalem lah lebih autentik, bukan Roma kan? Apalagi Geneva, Wittenberg dan sebagainya, itu baru belakangan kan? Yerusalem lebih autentik. Lalu apakah terus jadi gereja Yerusalem? Jadi yang paling benar. Nah ini saya mengajak saudara berpikir, Tuhan itu dinamis gitu. Saudara nggak bisa melokalisasi dia. Kalau di dalam gereja saudara masih ada kaki Dian, ya, candle-nya Tuhan yang burning, ya kita jaga. Jangan sampai candle itu terus kemudian mati di dalam tangan kita, ya. Jangan kita mendukakan Roh Kudus, lalu kemudian Tuhan itu bergerak ke tempat lain. Karena Tuhan sangat bisa dan sangat boleh bergerak ke tempat lain. Kalau saudara dan saya terus-menerus mendukakan Roh Kudus, kalau saudara dan saya terus berkanjang di dalam kesombongan, memonopoli kebenaran Tuhan, tapi tidak menjadi saksi Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara menjadi orang-orang yang terus berpikir, ya kita kan gereja yang paling tua, kita kan gereja yang paling orisinil, kita kan gereja yang paling bisa ditarik sampai kepada para rasul. Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara hati-hati. Saudara hati-hati, ya. Karena kalau saudara melihat di dalam Alkitab sudah pernah dibicarakan orang-orang yang seperti ini. Orang yang insist bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan Yerusalem. Bukan cuma di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, saudara coba perhatikan. Menurut keyakinan Sion teologi, itu mereka sangat percaya. Seluruh dunia boleh kolaps. Sion, Yerusalem tidak akan pernah jatuh. Jatuh juga saya akhirnya. Kerajaan Selatan kan jatuh juga. Kerajaan Utara 722 sebelum Kristus. Kerajaan Selatan 586 sebelum Kristus. Akhirnya jatuh juga kan ya. Wah, di situ pengharapan Sion teologi langsung kolaps ya, pada saat itu. Orang menjadi kecewa. Loh, Tuhan kan bukannya berjanji semuanya semuanya boleh kolaps kecuali Yerusalem. Ternyata Yerusalem kolaps juga. Itu sudah di perjanjian lama ya, belum perjanjian baru. Tetapi Tuhan sudah bergerak di situ ya, bergerak keluar dari Yerusalem. Saya membicarakan tentang masa exile maksudnya. Jadi saudara dan saya, kita mesti terus-menerus waspada di dalam hal ini. Jangan sombong dengan denominasi saudara sendiri. Ya. Seolah-olah kita ini sedang memonopoli kehadiran Tuhan, memonopoli urapan yang dari Tuhan, memonopoli kaki Dian dan sebagainya. Hati-hati. Itu nggak cocok dengan gambaran teologi yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Jadi intinya, kalau sudah melihat pekerjaan mission daripada Paulus di situ ya. Jadi dia itu adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk ya berjalan di dalam dinamika Tuhan mencapai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu sembari menyaksikan dengan sangat sedih bangsanya sendiri ya.
bangsa Israel ternyata adalah bangsa yang mengeraskan hatinya. Tuhan itu menciptakan ruangan-ruangan yang baru ya di dalam pekerjaan misinya. Jadi ini juga sekaligus menjadi satu spirit mission yang indah ya. Saudara jangan rebutan pelayanan, saudara jangan kompetisi di dalam pelayanan. Karena itu nggak cocok ya dengan teologi kisah para rasul. Tuhan itu bisa menyediakan tempat pelayanan yang baru untuk kita. Jadi kalau kita rasa ini sudah terlalu berdesak-desakan nih, semua orang kok seperti mau mengerjakan itu semua. Ya sudah, saudara minta pimpinan Tuhan, saudara mengerjakan apa, proyek baru apa. Nah ini cerita yang dimungkinkan karena kita membaca ada tulisan seperti kisah para rasul. Paulus nggak mengerjakan bagiannya Petrus gitu. Paulus bukan terus di Yerusalem gitu misalnya ya. Terus kemudian bagi-bagi kapling pelayanan, gantian khotbah dengan soko guru yang ada di Yerusalem. Tapi Paulus digerakkan Tuhan, ya disediakan Tuhan ruangan-ruangan pelayanan yang baru. Saudara dan saya mesti percaya ya. Kemungkinan Tuhan bisa membuka ruangan-ruangan pelayanan yang baru ini. Daripada kita mesti berdesak-desakan di satu tempat yang sama dan akhirnya mungkin nggak fruitful. Saudara bisa bergumul di dalam hal ini ya. Mengerjakan apa gitu. Ini sesuatu yang termasuk juga di dalam spirit pelayanan yang saudara bisa baca di dalam kisah para rasul. Tuhan itu creates new room for ministry, new space for ministry. Ada dinamika pekerjaan Roh Kudus di sini. Apalagi yang kita bisa belajar. Nah ini juga, kalau saudara melihat di dalam Injil Lukas, baik di dalam kisah para rasul di situ, itu gambaran ya Roman state gitulah. Ini Roma di situ ya. Gambarannya itu bukan gambaran yang negara yang hostile gitu. Nah ini menarik seperti saya pernah mengatakan mungkin di dalam PA yang lain. Alkitab itu begitu kaya, saudara jangan jangan one sided gitu. Tapi kita mesti masuk ke dalam kekayaan faset yang ada di dalam kitab suci. Misalnya kitab Wahyu ya, kitab Wahyu itu kalau melihat pemerintah ya, itu evil, ini penganiaya umat Kristen. Tapi kalau saudara membaca dalam kisah para rasul, saudara nggak mendapati konsep seperti ini. Ini hubungannya antara church and state itu rather friendly. Yang nggak friendly itu Jews di sini justru. Di dalam kisah para rasul, yang menjadi musuh itu adalah orang-orang Yahudi. Tetapi Roman state, Romawi, itu gambarannya itu rather positif di sini. Saudara mungkin teringat juga kepada surat Paulus, pasal ini 13 surat Roma. Ya di situ gambarannya kan juga pemerintah itu friendly ya digambarkan di situ. Itu adalah tangan Allah, kita mesti submit dan sebagainya. Jadi gambarannya itu bukan gambaran hostile permusuhan. Nggak seperti di dalam kitab Wahyu. Nah kelincahan seperti ini penting, karena kalau tidak, saudara melihat pemerintah selalu sebagai musuh, sebagai sesuatu yang kita harus berjuang melawan. Gitu. Saya pikir nggak mengerti kekayaan Alkitab, orang-orang seperti itu. Saya percaya ada tempatnya ya, kalau saudara tinggal di negara yang menganiaya orang Kristen, gitu. Seperti di negara-negara komunis misalnya ya, atau di negara-negara yang agama dihayati secara radikal, ya, lalu kemudian menganiaya orang-orang beragama yang lain. Ya saudara bisa mengambil profil mesti berjuang melawan pemerintahan yang korup, yang menganiaya orang-orang percaya. Gitu. Tapi kalau saudara membaca di dalam kisah para rasul, gambarannya bukan seperti itu. Gambarannya di sini, ini kita nggak cocok kalau kita bicara Lukas ternyata kompromi dengan Romawi. Ini bukan bicara kompromi, bukan. Ini yang menulis adalah Lukas yang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Apalagi kita orang Injili, kita nggak mengkritisi Alkitab ya. Kita nggak akan mengkritisi Lukas dan mengatakan, Lukas sendiri nggak mengerti Marxisme gitu misalnya ya. Lukas kayaknya kurang Marxis di sini ya. Dia kurang berjuang melawan pemerintahan. Ya saya nggak tahu lah, saya nggak rasa perlu masuk ke dalam gambaran-gambaran seperti itu gitu, karena itu bukan sikap orang Injili anyway. Tetapi kalau saudara membaca di sini ya, ada kelincahan yang mau dihadirkan oleh Alkitab di situ. Ada saatnya ya, kita tipikal ya, terhadap pemerintah yang menindas rakyatnya, yang menganiaya orang-orang percaya. Tapi ada saatnya juga menggambarkan gambaran yang friendly tentang pemerintah. Ya. Seperti misalnya secara general ya, itu di dalam kisah para rasul. Saudara akan mendapati gambaran seperti itu. Gambaran seperti ini penting sehingga kita juga bisa pandangan kita kalau kita nggak negatif atau nggak melulu negatif, nggak overwhelmingly negatif terhadap pemerintah, dan saudara bisa teologinya saudara juga jadi lain gitu ya. Saudara juga doanya saudara jadi lain gitu. Perjuangan saudara ya di tengah-tengah masyarakat juga akan jadi lain gitu.
Karena apa? Ya karena Alkitab memungkinkan perspektif yang nggak melulu nyinyir terhadap pemerintah, gitu misalnya. Kalau nyinyir terhadap pemerintah di dalam kitab Wahyu, ya itu oke gitu, karena memang harus nyinyir. Kalau menurut kitab Wahyu ya. Tapi kalau menurut Kisah Para Rasul itu tidak. Dan kita masih memiliki kelimpahan ini ya, di dalam pengenalan kita akan Alkitab. Jangan one-sided, one-sidedly nyinyir atau one-sidedly like penyembahan yang berlebihan sampai nggak bisa kritik lagi meskipun ada salahnya. Tapi pokoknya sudah kadung jatuh cinta dan sebagainya. Sikap ini ya, dua-duanya terhadap state yang seperti ini ya, dua-duanya itu sikap kekanak-kanakan, dua-duanya adalah sikap yang nggak mateng alias immature. Yang satu immature karena selalu kritik, yang satu immature selalu senang gitu ya di dalam hal ini. Jadi saudara perlu double perspektif di sini. Saudara perlu kedua-duanya. Saya nggak cukup waktu saya untuk membicarakan tentang ini ya, tapi mungkin ya nanti di kesempatan yang lain atau ya saudara bisa mengumpulkan sendiri. Tapi intinya kalau saudara membaca ini ya di dalam Kisah Para Rasul itu gambar yang disajikan oleh Lukas, si penulis daripada Kisah Para Rasul, sudah akan mendapati gambarannya tentang Roman state di sini ya, bukan gambaran yang negatif ya, tapi gambaran yang cukup positif. Itu kita bisa dapati gitu. Mungkin saya mengakhiri sampai di sini saya pembahasan saya gitu.